Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Ahilman, kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ini datang dari Ibu Dewi di Malang ya. Kita bacakan. Ahilman, bagaimana kita menyikapi urusan dunia yang mati-matian kita kejar? Diikhtiarkan dengan alasan agar hasilnya dapat digunakan untuk melengkapi ibadah kita kepada Allah. Namun di sisi lain, terkadang urusan dunia tersebut membuat kita lupa, ya kan, untuk melaksanakan ibadah yang lain. Misalnya sholat jadi tidak di awal waktu. Jadi justru ibadah kita ini menjadi kita nomor 2-kan gara-gara urusan dunia. Gimana, Tafadhol? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang bertanya tadi? Ibu Dewi. Ibu Dewi dari Malang. Malang. Iya. Sebenarnya ini pertanyaan udah ada jawabannya. Oke. Ya kan, jadi beliau bertanya gimana agar kita nyari dunia untuk... Oh, tapi di pertanyaan sudah ada jawabannya juga, apa gimana nih ya maksudnya? Bukan, jadi kan dari jawabannya udah ketemu. Iya. Jadi beliau mencari dunia mati-matian untuk iya. akhirat. Iya, betul. Tapi saat nyari dunia lupa sama akhirat. Oke, jadi agak, iya sih. Jadi sebenarnya jawabannya adalah ya salah. Berarti selama ini dunianya bukan buat akhirat. Dunianya buat dunia dia sendiri. Iya. Gitu kan? Iya, benar, betul. Nah, jadi orang yang mencari dunia untuk akhirat berarti dia tidak melalaikan urusan akhiratnya saat dia mencari dunia. Maka ini prinsip surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Oke. Ini prinsip hidup seorang hamba yang beriman dalam menjalani hidupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah keutamaan urusan akhirat. Jadi ini poinnya, dalam menjalankan urusan dunia jadikan buat akhirat. Jadi alasannya tuh nggak sekedar dunia aja. Jadi bagaimana caranya urusan dunia ini ke akhirat kita hubungkan dengan akhirat. Okay. Jadi poinnya adalah akhirat dulu. Contoh, kita dapat pekerjaan ini. Kira-kira dari pekerjaan ini tuh bisa membuat kita makin dekat ke Allah atau tidak? Gitu. Atau misalnya kita melakukan sesuatu, mana yang harus kita pilih pertama? Apakah urusan akhiratnya atau dunianya? Akhirat, karena utamanya yang diperintahkan apa? Dan carilah sungguh-sungguh urusan akhirat. Berarti poinnya, kalau ada urusan dunia yang membuat kita lupa sama akhirat, nah udah tinggalkan. Oke. Gitu ya. Oke. Tapi lanjut. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan nasibmu, hidupmu untuk urusan dunia. Jadi beda loh posisinya. Kalau akhirat kejar, kalau dunia jangan lupa. Oke. Iya. Tuh, bobotnya udah beda gitu. Beda nggak? Kejar kan, kalau kejar kita harus sungguh-sungguh. Ngejar akhirat gitu. Tapi dunia apa? Ya jangan lupa aja. Jangan lupa aja. Jadi kalaupun nggak dapat juga nggak harus galau gitu. Iya sih. Tapi harus punya. Oke, tapi paham harus ya? Iya, paham. Jadi bahasa Quran tuh luar biasa ya. Masya Allah. Jadi Allah tuh Masya Allah secara psikologis menempatkan tahu gitu loh. Bahasanya itu kepada hamba tuh luar biasa gitu. Nah terus gimana nih? Kalau kamu udah ngejar akhirat, jangan lupa urusan dunia. Terus gimana? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi ternyata poinnya, dunia tadi boleh kamu dapatkan, tapi harus jadi pintu kebaikanmu kepada manusia. Jadi kamu tuh pengen kaya boleh, biar bisa bangun pesantren, biar bisa sedekah terus, biar bisa bangun yatim piatu, bisa bangun panti asuhan, bisa bangun puskesmas, bisa bangun jembatan, bisa bangun madrasah, bisa berangkatin haji umroh orang tua, biar bisa sayang sama istri, biar kasih kendaraan yang bagus buat keluarga. Gitu ya kan? Jadi boleh. Gitu. Jadi setiap apa yang kamu dapatkan itu untuk kebaikan kamu. Makanya mohon maaf, kamu tuh mencari uang banting tulang kesana kemari, mencari alamat gitu ya. Luar biasa. Salah alamat pula lagi. Jadi bukan untuk memperkaya dirimu, tapi agar kamu bisa berbuat baik kepada orang dengan nikmat yang Allah titipkan. Makanya boleh nggak ada yang gini? Boleh nggak? Aku doa begini, ya Allah, perbaiki karirku agar aku bisa ngasih rumah kepada orang tuaku yang lebih bagus daripada sekarang. Boleh. Makanya mancing kayak gitu tuh. Tapi harus dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan-kebaikan. Gitu, ya Allah, hamba tuh anak pertama, ya Allah.
Adik-adik hamba tuh banyak yang masih sekolah ya Allah. Sedangkan orang tua hamba udah pensiun ya Allah. Gitu loh. Perbaiki karir pekerjaan hamba agar mampu ini lapang hati, dada ini bidang gitu ya. Luas, pundak aku kuat, hati aku mampu, uang aku cukup biar bisa membiayai anak adik-adik ke sekolah. Jadi gitu. Jadi pengennya baik. Gitu. Nah, kalau udah baik begitu, yang keempat, wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi dunia jangan dipakai maksiat. Ih, Masya Allah ya. Bahasanya itu loh, Qurannya itu bahasa loh. Quran ya. Luar biasa. Jadi sampai di ujung tuh juga ditata gitu. Jadi kamu udah dikasih dunia, dipakai berbuat baik, bukan pakai untuk maksiat. Ya, kamu dikasih dunia, dipakai untuk berbuat kebaikan, bukan untuk membuat kamu menghancurkan dunia. Termasuk, kalaupun kamu nggak dapat, jangan menghancurkan keadaan hidupmu. Yang hancur, itu usahamu, bukan hidupmu. Yang gagal itu rencanamu, bukan masa depanmu. Iya, Masya Allah. Jadi jangan menghancurkan segala-galanya. Misalnya mohon izin di perusahaan A, kita nggak menemukan karir yang bagus. Jangan memukuli semua nggak baik gitu loh. Ada kebaikan. Maka Allah ingatkan di ujung ayatnya, Wallahu la yuhibbul mufsidin. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jadi 4 tuh. Ya. Kejar urusan akhirat. Jangan lupa dunia. Sibuk berbuat baik. Jangan bikin kerusakan. Udah Bu, ini jawabannya kayaknya. Nah tadi ibu tuh nanya, kita nyari dunia mati-matian buat urusan akhirat. Tapi saat nyari dunia banyak melalaikan akhirat. Berarti ibu tuh kumaha eta teh pertanyaannya. Berarti kan. Jadi ya udah atuh Bu, fokusnya mah ke akhirat gitu ya. Gitu. Oh, tapi biasanya gini ya. Misalnya kita dihadapkan pada 2 pilihan. 1 nih, pekerjaannya gajinya besar gitu kan. Itu tadi gitu. Kan kalau gaji besar kan kita mungkin bisa memberikan manfaat lebih banyak. Tapi itu tadi sibuknya luar biasa. Mau sholat aja harus curi-curi waktu gitu. Satu lagi mungkin nggak seperti itu. Tapi mungkin kita dapat kemudahan buat sholat, untuk ibadah yang lain lebih mudah gitu. Ya udah mah ambil yang kedua. Ambil yang kedua. Sambil berdoa. Mudah-mudahan nanti ada satu sisi, satu waktu kita dapat yang pertama plus memudahkan urusan akhirat kita. Makanya kalau ditanya pilih mana, kaya gelisah miskin tenang. Kaya gelisah. Kaya tapi tenang. Iya, itu yang ketiga. Nah mungkin awalnya harus miskin tenang dulu. Karena kaya itu kita yang ngejar, tenang itu Allah yang kasih. Tenang itu Allah yang kasih. Kaya kita yang kejar, tenang Allah yang kasih. Gaji gede kita yang ngejar. Bisa nego itu sama HRD. Iya sih. Tapi tenang, HRD nggak bisa ngasih. Nggak bisa, itu jaminan yang bos nggak bisa ngasih. Makanya jangan bilang bahwa orang yang levelnya di bawah itu lebih gelisah, belum tentu. Mungkin yang di atas yang lebih gede gajinya lebih gelisah. Jadi ini ya, sebenarnya kita tuh bisa ngukur kualitas kita itu sampai di mana itu dari cara kita itu tadi ya, melihat misalnya kita kayak kerjaan lah misalnya gitu. Kalau kita masih menempatkan urusan akhirat itu nomor 2 ya gitu. Berarti kita belum segitunya juga ya untuk berarti ngejar kita masih belum memahami apa yang perlu kita kejar sungguh-sungguh dalam urusan akhirat. Gitu. Kadang-kadang malah ada mungkin orang-orang yang sebenarnya sudah settle ya kan, tapi dia sadar bahwa ini kok, tapi seolah-olah dirinya malah justru yang dikejar sama dunia ya. Maksudnya kok nggak ada habisnya. Makanya kata gitu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah bagus sekali kata-katanya. Dunia itu seperti bayangan. Jangan sibuk mengejarnya, karena semakin engkau berlari mengejarnya, semakin dia pergi daripada kejaranmu. Terus gimana Ustaz? Ya udah, biarkan saja dia mengikutimu. Biasa aja gitu maksudnya. Ya semampu kita. Semampu kita. Gitu. Jangan tinggalin akhirat. Karena kalau bayangan dikejar, ya kita lari, dia juga lari. Kan? Biarkan bayangan di belakangmu. Biar dia mengikuti seperti apa dirimu. Jadi istilah kalau kita memperbaiki urusan akhirat, dunia akan ngikut tuh ya seperti itu, benar ya. Benar. Oke, Masya Allah Ibu Dewi, jadi mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan ya Bu ya. Iya. Gak ada tuh istilah kerja mati-matian, kemudian mengejar. Ya jangan, ya bagaimana bisa kerja orang mati? Ya janganlah. Betul, ya udah daripada kita pusing ya kan, biasa kita jeda dulu ya. Ya benar, jangan mati-matian, emang udah mati gitu ya. Masya Allah. Baik. Kita jeda dulu ya. Baik. Kita lanjut lagi nanti di segmen berikutnya pemirsa, jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.